Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok Ikom dengan anggota dengan anggota Mas Ijal dan saya sendiri ada Mas Firdaus. Jadi untuk kali ini saya akan membagikan cara pengoperasian RStudio untuk analisis regresi linear berganda dan ANOVA. Untuk yang pertama kali akan saya jelaskan yaitu tentang analisis regresi linear. Sebelumnya ada beberapa file yang harus disiapkan, yaitu ada file Excel yang akan digunakan untuk regresi linear berganda dan rancangan analisis rancangan acak, dan ada beberapa file RStudio yang sudah diberikan oleh Pak Agus yang dapat di-download di Google Drive-nya. Oke, untuk cara yang pertama kita buka terlebih dahulu untuk file RStudio-nya. Setelah berada di menu ini, pertama kali yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan penginstalan beberapa package, yaitu ada ggplot dan OpenExcelSec. Untuk penginstalannya dapat menggunakan tools yang ada di sini, kemudian kita dapat menginstalnya. Kita coba cari ggplot2. Nah, kita dapat klik install. Setelah proses instalasi selesai akan ditandai dengan successful, kemudian kita akan install juga untuk pada ExcelSec-nya untuk membuka file Excel. ExcelSec install dan akan menginstal di sini. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa dulu dan mengaktifasi beberapa package yang sudah diinstal tadi. Ini ada ggplot dan OpenExcelSec. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mengimpor data yang nantinya akan dibaca di sini dengan cara kita klik file, kemudian import dataset dan masuk ke dalam form Excel. Kita browse dulu karena kita akan menganalisis regresi linear, berarti menggunakan file Excel dengan judul regresi linear. Nah, ini merupakan datanya. Kita import saja. Nah, untuk contoh data yang ada di soal saya samakan. Sebenarnya untuk variabelnya bisa dirubah sini terus sesuai dengan apa yang kita mau. Misal ini untuk bobot sapi dan sebelahnya untuk sama aja, ini buat contoh aja buat lahir, cuman disesuaikan dengan apa yang kita akan analisis. Nah, ini hanya contoh, saya akan tetap menggunakan variabel y dan x. Jika sudah, kita close saja untuk bagian Excelnya. Kita fokus ke RStudio nya. Kita buka lagi untuk script yang sudah di download tadi. Kita selanjutnya akan merubah beberapa program yang sudah ada. Pertama, kita akan mengubah file yang ada di Excel karena ini masih menggunakan file yang dari bawaan itu dari Pak Agus. Kita akan ubah dengan format kita. Untuk format yang ada di situ, kita akan kopinya dari sini. Kita cari filenya, kemudian kita buka copy as path. Kita copy, kemudian balik lagi ke R, kita paste di sini. Ada beberapa perubahan untuk garis miring yang ada di RStudio karena jika menggunakan garis miring yang langsung di copy itu tidak akan terdeteksi. Nah, untuk komen yang akan kita gunakan,
kita pakai, kita bisa bebas tulis di sini. Jadi saya akan menggunakan regresi linear. Oke, kita lalu run. Nah, untuk komen regresi linear nanti akan terbaca regresi linear yang ada di Excel. Untuk mengeceknya kita bisa double klik di bagian komen, lalu kita run. Nah, ini merupakan hasil dari proses running komen tersebut, yakni data-data Excel sudah kita impor tadi. Di bagian head juga sama, kita copy aja. Kita paste di sini. Kemudian kita coba running lagi di sini, apakah bisa? Nah, bisa ya. Lanjut lagi. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengubah variabel yang ada di sini sesuai dengan yang tadi. Karena tadi kita pakai X dan Y, X besar ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di Excel. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian rumus, ini LM itu linear modalnya, kita juga sesuaikan. Ini X dan bobot lahirnya Y. Pokoknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Dan untuk datanya kita ambil dari yang tadi komen yang regresi linear, kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, kita akan melakukan recommending untuk model regresi ini agar dapat melakukan regresi linear. Kita klik run lagi. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan cara running komen tersebut. Nah, ini hasil running dari model regresi, yaitu ada LM linear model, formulanya X, perlakuan E, kemudian datanya dari Excel tadi, kemudian ada koefisien dan interceptnya itu nilainya segini. Lanjut ke bagian selanjutnya, kita akan coba menampilkan ringkasan hasil regresinya. Kita langsung running saja. Belum bisa. Runningnya di sebelah sini, maaf. Nah, ini untuk hasil runningnya, formulanya ini. Untuk residualnya ini ada min, terus kemudian ada mon Q, kemudian ada median atau nilai tengah, Q, dan maksimumnya segini. Untuk koefisiennya ini, dan untuk significant code-nya ini. Untuk hasilnya ini ya, di belakang ini. Kemudian kita akan menampilkan plot regresinya atau menampilkan grafiknya dengan cara merubah lagi di sini. Kita menggunakan X juga tadi. X nya kita pakai X, Y nya juga kita pakai Y. Nah, terus untuk bagian datanya kita tadi pakai kan ini regresi linear, kita bisa copy lagi, pastein di sini. Kalau sudah, kita menuju ke bagian yang paling bawah, lalu kita klik run. Nah, ini untuk grafik yang ditampilkan. Oh iya, kadang kita ini masih pakai title yang seperti ini, masih dari bawaan, maka akan menampilkannya seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, jadi bisa diisi sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang akan kita tampilkan di dalam grafik. Mungkin untuk analisis regresi linear cukup segitu. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu untuk analisis regresi linear berganda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke analisis yang kedua, ada analisis regresi berganda. Kita buka lagi untuk script yang sudah di download tadi. Kita akan aktifasi beberapa package yang tertera di bagian sini. Ada ggplot dan OpenExcelSec, merupakan komen package yang dibutuhkan untuk menganalisis regresi berganda.
Lanjut, setelah ini kita import seperti tadi, buka file, import dataset, kemudian from Excel, kita browse filenya, masukkan di sini. Setelah itu kita import, kemudian kita siapin lagi untuk letak lokasi Excelnya dengan cara ini, masuk ke file, spread, kita pastekan di bagian sini, kita blok semuanya aja, kita paste. Bagian komen di sini kita bisa rubah jadi regresi linear. Kita bisa recommending ini dengan cara error. Oh, ininya lupa, garis merahnya kita rubah dulu. Oke, kita run, udah terbaca. Jadi kalau kita panggil regresi linear ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy aja ini, kita samakan untuk bagian headnya, kita paste di sini. Kita bisa coba run. Oke, berhasil. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan regresi berganda dengan cara kita samakan lagi untuk bagian rumus yang ada di sini, bobot sapi dan bobot lahir. Karena kita masih pakai data yang modelannya, maaf bukan yang ini nih, X1, X2 dan ini kita samakan juga sesuai dengan, misalnya untuk bobot sapinya itu X1 dan untuk bobot lahirnya itu X2. Kita tulis di situ juga sama. Jadi bobot sapinya X1, bobot lahirnya X2. Nah, untuk bobot bulannya, bobot 8 bulan, misal Y ini merupakan bobot 8 bulan, jadi kita tulis Y di sini. Nah, untuk datanya kita samakan, kita copy di sini, kita paste. Untuk namanya bisa bebas, oke, kayak gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini udah recommending untuk pemain model regresi berganda. Kita akan coba running komen tersebut, menjadinya seperti ini. Untuk X1 nya sekian dan untuk X2 nya sekian. Dan untuk menampilkan hasil ringkasan dari hasil regresi tadi, kita bisa langsung running di sebelah sini, run